Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa, pernahkah kalian mendengar kisah seorang raja agung yang disebut dalam Al-Quran, seorang pemimpin adil yang mampu menaklukkan timur dan barat, membangun benteng kokoh untuk melindungi manusia dari Yajuj dan Majuj? Ya, dialah Dzulkarnain, tokoh misterius yang dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. Siapakah sebenarnya Dzulkarnain? Apakah dia seorang nabi, raja, atau hanya manusia pilihan Allah? Mari kita kupas tuntas dalam video kali ini. Allah menyebutkan kisah Dzulkarnain dalam surah Al-Kahfi ayat 83-98. Awalnya, kaum Quraisy datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa pertanyaan yang bersumber dari orang-orang Yahudi. Mereka ingin menguji kenabian Rasulullah. Pertanyaan itu adalah: 1. Tentang pemuda-pemuda yang mengasingkan diri Ashabul Kahfi. 2. Tentang seorang raja besar yang menguasai timur dan barat, Dzulkarnain. 3. Tentang ruh. Pertanyaan tentang Dzulkarnain adalah untuk melihat apakah Rasulullah benar-benar tahu sejarah atau hanya menduga-duga. Lalu Allah menurunkan wahyu menceritakan perjalanan Dzulkarnain dengan detail. Allah menggambarkan Dzulkarnain sampai ke suatu negeri di barat, tempat matahari sikenaken tenggelam di lautan hitam. Di sana, ia menemukan satu kaum. Lalu Allah memberikan pilihan, apakah ia akan menghukum mereka karena kezalimannya, atau berlaku baik kepada orang-orang yang beriman. Dzulkarnain memilih untuk adil. Yang zalim akan dihukum sesuai kejahatannya. Yang beriman akan diperlakukan dengan kebaikan dan mendapat balasan indah dari Allah. Pelajaran: pemimpin sejati harus adil, bukan memihak, tapi menimbang dengan kebenaran. Dzulkarnain melanjutkan perjalanan hingga sampai di negeri timur, di mana penduduknya belum memiliki perlindungan dari panas matahari, entah itu rumah, pakaian, atau teknologi. Dzulkarnain menolong mereka dengan cara yang sesuai kebutuhan. Pelajaran: seorang pemimpin sejati tidak hanya berperang, tapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dalam perjalanan lain, Dzulkarnain bertemu dengan satu kaum yang kesulitan karena diganggu oleh bangsa Yajuj dan Majuj, kaum perusak yang menjarah dan merusak kehidupan. Mereka meminta Dzulkarnain untuk membuatkan benteng pelindung. Dzulkarnain berkata, "Apa yang telah Allah karuniakan kepadaku lebih baik, maka bantulah aku dengan tenaga agar aku bangun dinding yang kokoh." Ia pun membuat benteng raksasa dari lempengan besi yang dipanaskan, lalu dicampur dengan tembaga cair, hingga menjadi penghalang kuat yang tak bisa ditembus Yajuj dan Majuj, setidaknya hingga waktu yang Allah tentukan. Pelajaran: kekuasaan bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi manusia dari kezaliman. Hikmah besar dari Iyatiyat yang menerangkan tentang Dzulkarnain. 1. Kekuasaan adalah amanah, bukan kebanggaan. Dzulkarnain selalu menyandarkan keberhasilannya kepada Allah. 2. Keadilan adalah pilar kepemimpinan. Ia menghukum yang zalim dan membela yang beriman. 3. Pemimpin harus peduli rakyat kecil. Dzulkarnain turun langsung membantu orang-orang yang lemah. 4. Manusia butuh kerjasama. Pembangunan tembok Yajuj dan Majuj tidak dilakukan sendiri, tapi bersama rakyat. Kisah Dzulkarnain dalam Al-Quran memang jelas, tetapi siapa sosok aslinya menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama dan sejarawan. Secara bahasa, Dzulkarnain berarti pemilik dua tanduk. Ada yang menafsirkan bahwa ia pernah memakai mahkota dengan hiasan dua tanduk. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kekuasaan yang mencapai dua ujung bumi, timur dan barat. Sebagian ulama berpendapat, dua tanduk itu
lambang kekuatan dan kejayaan. Dan berikut pandangan para ulama dan sejarawan tentang Zulkarnain. 1. Iskandar Agung, Alexander the Great. Ada pendapat yang menyamakan Zulkarnain dengan Alexander dari Makedonia. Ia memang terkenal sebagai penakluk besar sampai ke Persia, Mesir, dan India. Namun banyak ulama menolak karena Alexander dikenal penyembah berhala, sedangkan Zulkarnain adalah hamba Allah yang beriman. 2. Cyrus Agung, pendiri Kekaisaran Persia. Sebagian mufassir seperti Abul Kalam Azad ulama India berpendapat bahwa Zulkarnain adalah Cyrus II, Raja Persia yang bijak dan adil. Dalam sejarah, Cyrus dikenal sebagai raja yang membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan Babilonia, bahkan membangun kembali Baitul Maqdis. Gambaran Cyrus dalam prasasti kuno pun sering dikaitkan 4. Raja lain yang Allah pilih. Ada pula ulama yang mengatakan, kita tidak perlu memastikan siapa dia dalam sejarah dunia. Yang penting, Allah memilihnya sebagai contoh pemimpin adil dan beriman. Bisa jadi Zulkarnain adalah sosok tersendiri yang tidak identik dengan tokoh sejarah manapun. Apapun perbedaan pendapat tentang identitasnya, yang jelas Al-Quran menggambarkan Zulkarnain dengan sifat-sifat berikut. Pemimpin beriman selalu menyandarkan kekuasaan kepada Allah, adil, menghukum yang zalim, melindungi yang lemah, bijaksana, tahu kapan harus keras dan kapan harus lembut, visioner, membangun benteng besar, bukan hanya mengandalkan perang. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah 1. Sejarah mungkin samar, tapi pelajarannya nyata. Allah tidak menjelaskan detail nama dan masa hidup Zulkarnain, karena yang terpenting adalah nilai, bukan sekadar identitas. 2. Kejayaan dunia fana, tapi amal kebaikan abadi. Walaupun Zulkarnain berkuasa luas, ia tidak sombong dan tetap tawadu. 3. Kepemimpinan sejati lahir dari iman. Tanpa iman, kekuasaan akan jadi bencana. Seperti halnya Firaun atau Namrud. Allah berfirman dalam Al-Kahfi ayat 86, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia mendapati matahari itu terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ suatu kaum. Makna ayat bukan berarti matahari benar-benar tenggelam di lumpur, tapi pandangan Zulkarnain saat sampai di ujung barat bumi yang ia jelajahi. Di sana ia bertemu suatu kaum. Allah memberinya pilihan, menghukum atau memperlakukan dengan baik. Zulkarnain memilih keadilan. Orang zalim dihukum sesuai dosanya. Orang beriman diberi perlindungan dan balasan baik sebagai pelajaran. Jadi, pemimpin tidak boleh pilih kasih. Hukuman dan penghargaan harus seimbang sesuai amal. Dalam ayat 90, disebutkan Zulkarnain sampai ke negeri di timur, di mana penduduknya tidak memiliki pelindung dari teriknya matahari. Bisa jadi, mereka hidup sederhana, tanpa rumah layak atau teknologi. Zulkarnain memperhatikan kondisi rakyatnya dan menolong mereka, dan menjadi pelajaran. Pemimpin sejati tidak hanya fokus pada peperangan, tapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan dasar rakyat. Sedang perjalanan berikutnya, Zulkarnain bertemu satu kaum yang berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj membuat kerusakan di bumi. Maukah engkau kami berikan imbalan agar engkau membuat dinding penghalang bagi kami?" Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Yajuj dan Majuj adalah kaum perusak, suka menjarah, merampok, dan menghancurkan kehidupan. Zulkarnain tidak meminta upah. Ia berkata, "Apa yang Allah karuniakan kepadaku lebih baik, maka bantulah aku dengan kekuatan tenaga."
Zulkarnain kemudian membangun dinding raksasa. Lempengan besi ditumpuk hingga setinggi gunung, dipanaskan dengan api, disiram dengan tembaga cair hingga menjadi tembok kokoh. Yajuj dan Majuj tidak mampu menembusnya dan tidak dapat memanjatnya. Dan pelajarannya adalah: 1. Pemimpin sejati bekerja ikhlas untuk rakyat, bukan mencari imbalan. 2. Pembangunan besar hanya bisa berhasil dengan kerjasama antara pemimpin dan rakyat. 3. Perlindungan masyarakat dari kezaliman adalah tugas utama seorang pemimpin. Dan ringkasan perjalanan Raja Zulkarnain adalah: di barat, menegakkan hukum dan keadilan, dan di timur, peduli kesejahteraan rakyat, sedang di utara, melindungi manusia dari kejahatan besar. Semua perjalanan ini menggambarkan pemimpin paripurna, adil, bijaksana, peduli, dan bertakwa kepada Allah. Raja Zulkarnain, pemimpin adil, tidak sombong meski diberi kekuasaan, selalu mengaitkan keberhasilan dengan pertolongan Allah, mengutamakan maslahat umat manusia. Sedangkan pelajaran dari kisah Raja Zulkarnain adalah: kekuasaan adalah amanah, bukan kesombongan. Kekuatan sejati adalah dengan iman dan keadilan. Setiap manusia punya peran dalam menjaga kebaikan dan melawan kerusakan. Sahabat relung jiwa, kisah Zulkarnain bukan sekadar dongeng sejarah. Ia adalah pelajaran bahwa kekuasaan tanpa iman akan binasa, tetapi kekuasaan dengan iman akan membawa keberkahan. Semoga kita bisa meneladani kepemimpinan Zulkarnain dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.